Aku baru saja membeli rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan di pinggir kota. Rumah ini tampak besar dan angker. Namun aku merasa ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru. Setelah sekian lama mencari tempat yang tenang. Rumah itu terdiri dari 2 lantai dengan dinding tua yang retak dan lantai kayu yang berderit setiap kali aku melangkah. Pada malam pertama, aku mendengar sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Suara tangisan pelan datang dari lantai atas. Meskipun rumah itu kosong dan tak ada seorang pun di dalamnya, aku mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi suara itu terus berlanjut setiap malam. Sebelum kita lanjutkan dengan kisah ini, aku ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian pernah merasa ada yang aneh di rumah baru kalian? Atau mungkin kalian pernah merasakan ketakutan yang sama? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, like video ini jika kalian menikmati kisahnya, dan subscribe untuk mendapatkan cerita horor lainnya. Setiap malam, suara tangisan itu semakin jelas terdengar, seperti seseorang yang sedang merintih dengan kesedihan yang mendalam. Aku memutuskan untuk memeriksa lantai atas, berharap bisa menemukan penyebab dari suara itu. Namun, saat aku tiba di atas, tidak ada siapa-siapa, hanya kesunyian yang menegangkan. Aku memeriksa setiap sudut, tapi yang kutemukan hanyalah keheningan yang mencekam. Aku kembali ke kamar, mencoba tidur, namun suara tangisan itu terus mengganggu pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siapa yang menangis? Dan mengapa suara itu selalu datang dari lantai atas? Aku tidak bisa tidur, dan rasa penasaran mulai menggerogoti pikiranku. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini. Beberapa tetangga memberitahuku bahwa rumah ini pernah dihuni oleh seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Namun, suatu hari anaknya menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, ibu itu terus mencari anaknya, namun tak pernah menemukannya. Kejadian itu sangat tragis, dan banyak yang percaya bahwa anak itu telah meninggal. Namun sang ibu tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia terus hidup dalam kesedihan yang mendalam, dan suara tangisan itu adalah bukti dari penderitaannya. Akhirnya, ibu itu meninggal dalam keadaan hancur, tanpa pernah mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi pada anaknya. Namun, menurut cerita, arwah anak itu tidak pernah pergi. Setiap kali seseorang tinggal di rumah itu, mereka akan mendengar suara tangisan itu, seolah-olah anak tersebut masih mencari ibunya. Atau mungkin ibunya yang tak bisa berhenti merintih karena kehilangan. Aku mulai merasa terjebak dalam ketakutan. Setiap malam, suara tangisan itu semakin keras dan semakin dekat. Kadang aku merasa seperti suara itu berasal dari dalam dinding, seolah-olah roh itu mencoba untuk menghubungiku. Semakin aku mendengar tangisan itu, semakin aku merasakan beban emosional yang mendalam. Ada rasa empati yang mengalir dalam diriku, seperti aku bisa merasakan kesedihan dan kehilangan yang begitu besar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa membantu mereka? Apakah ada cara untuk memberi kedamaian pada arwah anak itu dan ibunya? Pada malam kelima, aku kembali ke lantai atas, mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut. Kali ini, suara tangisan itu terdengar lebih jelas, lebih kuat, dan lebih dekat. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakanku.
seolah-olah arwah itu menginginkan sesuatu dariku. Ketika aku mendekati salah satu ruangan, pintunya terbuka dengan sendirinya. Aku terkejut dan tubuhku terasa dingin. Aku masuk ke dalam ruangan itu dan di sana aku melihat sebuah gambar yang terpasang di dinding foto seorang ibu bersama anak kecil yang tampak bahagia. Aku merasa seperti melihat kenangan yang terlupakan. Tiba-tiba, suara tangisan itu semakin keras dan aku bisa merasakannya dalam jiwaku. Sebuah perasaan kehilangan yang mendalam. Aku merasa seolah-olah arwah anak itu berbicara kepadaku, meminta aku untuk melakukan sesuatu. Aku mencoba untuk berbicara dengan suara itu, tetapi aku hanya mendengar bisikan lemah yang membuat hatiku semakin berat. Aku ingin pulang, kata suara itu dengan sangat pelan, seolah dari jauh. Perasaan bersalah yang tidak bisa kujelaskan mulai meresap ke dalam diriku. Aku merasa terhubung dengan arwah anak itu, seolah aku telah melakukan sesuatu yang salah. Aku berusaha mencari cara untuk mengatasi ketakutan dan rasa bersalah ini. Rasa empati dan ketakutan itu bercampur dalam diriku, semakin menggerogoti stabilitas mentalku. Aku bertanya-tanya, apakah ada cara untuk memberikan kedamaian pada arwah itu? Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa terperangkap dalam rumah ini. Rumah yang penuh dengan kenangan tragis dan kesedihan yang tak pernah selesai. Aku mencoba untuk menjalani malam-malam berikutnya dengan lebih tenang. Tetapi suara tangisan itu tidak pernah berhenti. Pada malam terakhir, aku kembali mendengar suara itu dengan sangat jelas. Kali ini, aku bisa merasakannya di setiap sudut rumah. Suara itu datang dari dalam dinding, dari lantai, dari langit-langit. Aku merasa terperangkap, seolah-olah suara itu semakin kuat, semakin menguasai pikiranku. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama. Setiap malam, suara itu semakin menggerogoti pikiranku, dan aku merasa semakin kehilangan kendali atas diriku sendiri. Rumah ini, dengan segala kenangannya yang penuh penderitaan, telah menjadi tempat yang tidak bisa kuhindari. Dan aku tahu suara tangisan itu dan perasaan bersalah yang tak terucapkan akan terus menghantuiku selamanya. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam, suara tangisan itu akan terus menghantui rumah ini, dan aku akan terus merasa terperangkap di dalamnya. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengakhiri penderitaan itu, kecuali menerima kenyataan bahwa rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan, tetapi juga kesedihan yang tak akan pernah hilang.